Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang percaya di antara kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa? Mari bisa angkat tangannya. Allah yang setia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Ya, Dia Allah yang perkasa, betul. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Dia itu mati di atas kayu salib dan kembali ke surga. Terus bukan berarti kita ditinggal, kelewes gitu, enggak. Tetapi Dia terus menyertai kita dalam pribadinya, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, dan saya juga berdoa begini. Bukan hanya Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan juga yang akan membuat kita sadar bahwa Dia menyertai kita. Kadang karena berbagai peliknya kehidupan kita ini sampai seakan-akan tidak kelihatan. Tidak bisa ngelihat tangan Tuhan itu yang terus selalu berada bersama kita. Ya, karena saking peliknya masalah, karena saking kalau orang sakit itu namanya komplikasi Bapak Ibu mungkin ya. Saking bingungnya, saking beratnya, sampai kadang mungkin mata kita tidak melihat. Tapi saya juga berdoa hari ini buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan yang membuat kita semua sadar bahwa Dia yang terus ada bersama kita. Amin. Dengan kita sadar, saya percaya kita boleh akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, oke, siap dengar firman Tuhan Bapak Ibu? Mau belajar melakukannya? Mau niat melakukannya? Amin, puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Kita mau baca sama-sama ya, di hitungan yang ketiga. Roma pasal 2, ayat 4 sampai ke-8. Yang sudah ketemu katakan, amin. Ya, mari kita baca di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, itu adalah harga yang mahal. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kehidupan kita itu hari ini bukanlah kehidupan yang sepele Bapak Ibu. Tetapi kita semua ini sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Dan harganya itu mahal. Harganya itu mahal, kenapa? Karena Yesus, Tuhan kita, yang turun ke dunia ini dalam rupa manusia, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Dia yang tidak bersalah, Dia dijadikan seakan-akan seperti bersalah, atau bahkan dijadikan bersalah dengan tergantung di atas kayu salib. Masih ingat gak Bapak Ibu, yang menemani Tuhan Yesus kalau diceritakan di Alkitab, di kanan kirinya siapa? Penjahat Bapak Ibu. Pada masa itu hukuman salib itu adalah hukuman yang hina, hukuman bagi penjahat. Dan penjahatnya ini bukan penjahat bukan penjahat biasa-biasa, tapi penjahat yang kelas kakap lah hitungannya pada masa itu. Dan Tuhan kita yang tidak berdosa itu, Dia digantung di atas kayu salib bersama-sama dengan para penjahat. Dia yang tidak bersalah tapi dijadikan bersalah. Bukan karena Dia yang bersalah, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Amin. Karena kehendak Bapa di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, maka Dia di atas kayu salib, digantung di atas kayu salib, menyerahkan dirinya buat setiap kita. Dan itu adalah satu harga yang mahal. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salah satu pujian mengatakan bahwa bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah Bapak Ibu.
Jadi kita ini, keberadaan kita, hidup kita, dan juga kesempatan untuk kita itu datang sama Tuhan hari ini. Itu semua karena harga yang mahal yang sudah Tuhan bayarkan. Halo, amin. Ini belum ditambah dengan kasih setianya yang terus ada sampai hari ini bagi setiap kita. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat berharga karena Tuhan itu tebus kita bukan dengan barang murah, bukan dengan barang fana. Tetapi sesuatu yang mahal, sesuatu yang kekal, sesuatu yang punya dampak besar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu senantiasa ada bersama kita. Bahkan ini saya mau ngomong ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Halo? Betul? Gak luput. Orang paling keren pun mungkin orang yang dikasih Tuhan karunia hebat, luar biasa. Itu pun gak pernah luput dari yang namanya salah. Sehebat-hebatnya, kayak saya gini Bapak Ibu khotbah, sehebat-hebatnya orang lain pendeta berkhotbah, tetap ada yang namanya salah. Tahu nggak Bapak Ibu, setiap hari ketika kita itu diampuni, itu bukan karena kita ini layak, tapi karena semuanya karena kemurahan Tuhan. Halo, amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita itu menganggap sepi kemurahan Tuhan. Roma pasal 2, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau dan saya Bapak Ibu kepada apa? Pertobatan. Jadi setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita salah, tapi kita masih diampuni sampai detik ini, sampai hari ini. Dan sampai selama kita hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu tujuannya adalah apa? Untuk membawa kita kepada pertobatan. Apa yang kita kejar daripada pertobatan? Pertobatan itu akan membawa kita kembali pada jalan yang benar, betul? Halo, amin. Kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, ini yang harusnya kita itu tahu dan mengerti bahwa respon terbaik atas segala kasih kemurahan Tuhan untuk kita yang penuh dengan salah ini, untuk kita yang gudangnya salah ini Bapak Ibu, yang Tuhan ampuni, itu bukan berarti kita dengan bebas kita mau berbuat semua kita, bodoh amat, yang penting Tuhan ngampuni. Enggak. Tapi kehidupan kita harus terus kita arahkan pada pertobatan. Amin. Terus kepada pertobatan. Terus kepada pertobatan. Bapak Ibu, saya mau ngomong ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang sekejam itu untuk tidak membiarkan Bapak Ibu atau tidak beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertobat. Selama Bapak Ibu dan saudara sekalian sampai detik ini engkau bernafas, itu adalah kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan saya untuk bertobat. Halo, amin. Karena itu, langkah terbaik ketika kita terima kemurahan Tuhan, kita yang masih banyak salah ini tapi diampuni, dilayakkan, kita datang hari ini masih bisa angkat tangan nyembah Tuhan. Itu adalah dengan pertobatan dalam setiap kehidupan kita. Halo, amin Bapak Ibu. Karena itu betapa pertobatan itu penting. Justru ketika Tuhan mengasihi kita, bukan porsinya lagi kita untuk lebih mengurusi kehidupan orang lain daripada pertobatan kita pribadi. Halo, amin. Halo, amin. Karena ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dan faktanya juga demikian. Ini adalah realita kebenaran firman Tuhan. Bahwa kuasa darahnya, kuasa Dia, kuasa Tuhan, yang agung, yang luar biasa itu, yang ketika menyelamatkan dan mengampuni kita, itu justru untuk membawa pertobatan. Pertobatan. Dengan pertobatan, kita yang harusnya enggak layak, itu sama Tuhan dibersihkan. Dibersihkan sama Tuhan, dibersihkan. Sampai Tuhan berkata, masih ingat firman Tuhan dalam Yohanes yang judul perikopnya Rumah Bapa? Apa yang Tuhan lakukan? Aku akan pergi dulu ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Halo, amin Bapak Ibu. Pertobatan itu kayak kita itu sedang membangun jembatan. Jadi gini, karena dosa, hubungan kita dengan Allah itu apa? Putus. Ya, putus.
Jembatan itu diadakan lagi oleh karena penebusan Kristus. Dan pertobatan yang kita lakukan hari ini, kita sedang langkah demi langkah berjalan dalam jembatan yang sudah dibangun Tuhan. Halo, amin. Berjalan langkah demi langkah dalam jembatan yang sudah dibangun Tuhan. Kalau kita melenceng ke kanan, kalau kita melenceng yang ke kiri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jatuh. Bahasa Mojosari apa? Tibo. Ceblok. Nah, bahasa Mojosarinya itu ya, lebih gampang ya. Oke Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi pun ketika kita kesandung, jatuh, mau tibo, arepe ceblok Bapak Ibu. Tangan Tuhan itu tetap ada. Halo, amin. Menurut Bapak Ibu ya, dan menurut saya juga, nanti kita jawab sama-sama ya. Apa yang sewajarnya kita lakukan ketika kita jatuh, Tuhan tolong, Tuhan balikkan ke jembatannya lagi, apa yang harusnya kita lakukan? Bersyukur pertama. Kedua, bertobat. Ketiga, ya jalan lagi Bapak Ibu. Betul? Loh, tugasnya kita jalan loh. Dari sini ke mana? Ke kasih karunia tuh kepada kekekah. Ya jalan lagi dong. Habis jatuh ditolong, bersyukur, setelah bersyukur apa? Jalan lagi. Amin. Nah, saatnya Bapak Ibu gini. Harga yang mahal yang Tuhan bayarkan, itu harusnya terus membuat kaki kita itu terus melangkah pada pertobatan. Amin. Jatuh buat saya mau ngomong pada Bapak Ibu ya, jatuh itu manusia itu bisa jatuh. Tapi yang membedakan antara orang yang mau bertobat dan tidak, itu adalah mau terus kembali sama Tuhan enggak? Itu bedanya. Maka dari itu, enggak tahu ya, ajaibnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu kasih contoh dari dua orang yang sangat dekat sama Yesus, yang nasibnya beda. Yang satu akhirnya menjadi rasul, yang Tuhan pakai luar biasa. Yang satu berakhir menggantung diri dan akhirnya mati sampai seluruh isi perutnya tertumpah keluar. Siapa Bapak Ibu? Yudas dan Petrus. Sama-sama dosa, sama-sama jatuh, sama-sama salah. Yang beda apa? Membedakan pertobatan. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang mari kita akan langsung lihat poinnya. Next. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita mau menyadari betul bahwa harga yang Tuhan bayar itu mahal. Walaupun itu tidak akan membuat Tuhan rugi, karena Dia yang punya semuanya. Segalanya tidak terbatas. Tapi buat kita itu harga yang sangat mahal, yang tidak ternilai, yang bahkan gak mungkin bisa kita gantikan dengan apapun. Tapi yuk mari hari ini kita mau sadar. Jangan sampai kita melakukan ketiga hal ini. Next. Nah, yang pertama adalah keras hati. Roma pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu, kamu tidak mau bertobat. Apa yang menghalangi kita untuk bertobat Bapak Ibu? Yang pertama, keras hati. Ya, keras hati. Nah, keras hati itu mungkin kalau bisa dibahasakan adalah ngeyel. Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, tidak merasa Bapak Ibu. Keras hatinya. Ketika Tuhan sudah ingatkan berkali-kali, bodoh amat. Enggak. Masih ada hari esok. Keras hati. Masih ingat Bapak Ibu, nasibnya orang yang mengeraskan hati di Alkitab jadi apa? Iya betul, Om. Betul. Masih ingat nasibnya orang yang mengeraskan hati? Firman Tuhan mengatakan bahwa raja ini mengeraskan hatinya. Ayo, apa yang terjadi? Siapa Bapak Ibu, Saudara sekalian? Fir'aun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kelem Bapak Ibu. Tenggelam. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu turu Bapak Ibu ya. Turu itu apa? Ya tewas, sudah, selesai. Mati di dasar laut merah. Raja Fir'aun, pada Fir'aun yang zamannya Musa itu, ya. Ketika mengeraskan hati, apa yang terjadi? Hanya kepada kebinasaan. Kenapa di sini firman Tuhan katakan, kalau kita itu hidupnya itu masih terus mengeraskan hati. Kita ini tidak hidup, tidak tekun berbuat baik. Yang ada hanyalah kebinasaan Bapak Ibu buat setiap kita. Halo, amin. Kenapa? Dengan kita mengeraskan hati, ya kita itu makin jauh dari pertobatan. Halo, amin Bapak Ibu. Karena itu hari-hari ini kita sama-sama berdoa. Saya tahu kita semua ini
banyak kurangnya kok Bapak Ibu. Saya pun juga. Karena itu mari kita banyak berdoa sama Tuhan, minta Tuhan supaya hari demi hari hatiku itu semakin dilembutkan buat Tuhan. Amin. Dilembutkan buat Tuhan, ya, dilembutkan buat Tuhan supaya ketika Tuhan ingatkan, kita itu boleh ngerti Bapak Ibu. Amin. Yang susah itu kadang itu ada dua yang susah ya. Satu taat, yang kedua ngerti. Ya, yang pertama apa? Taat, yang kedua minta Tuhan. Doa terus Roh Kudus mampukan saya untuk taat, mampukan saya untuk ngerti. Mampukan saya, mampukan saya, mampukan saya. Tetapi mungkin sekalipun tidak mengerti, minta Tuhan terus lembutkan hati supaya kita apa? Taat. Halo, amin Bapak Ibu. Karena kekerasan hati itu justru akan bawa kita jauh dari pertobatan. Hari-hari ini apa yang mungkin sudah Tuhan ingatkan buat setiap kita. Mari kita putar balik lagi. Mari kita flashback lagi, mari kita ingat-ingat lagi. Iya yo, Tuhan ingatkan aku dari orang ini. Tuhan ingatkan aku dari khotbah ini. Tuhan ingatkan hari ini aku lewat ibar. Tuhan ingatkan aku lewat ini, lewat ini, lewat ini. Mari kita benar-benar tanggapi setiap firman Tuhan, setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu dengan hati yang lembut. Supaya apa? Kita ini bisa terus berjalan di dalam pertobatan. Amin Bapak Ibu. Aduh, kalau kita ini terus ngengkel dan ngengkel. Keras dan keras. Wah, Bapak Ibu. Kita mau ngomong pertobatan, susah. Ya, lembut dulu. Rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan itu turun atas setiap hidup kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah egois. Mementingkan diri sendiri bukan hanya berbicara dalam hal memberi, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai orang lain dan kepentingannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita di sini, kemarin waktu KPK, saya kasih spill dikit ya. Waktu KPK temanya apa? Bapak, Ibu? Pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, Bapak, Ibu. Kita, ya apalagi kita ini hidup gak bisa sendiri. Ya kan? Hidup gak bisa sendiri. Kita itu hidup bersama-sama. Walaupun mungkin kita hari ini kita sekarang ada dalam Gereja Allah Baik Mojosari. Ada di dalam satu komunitas yang sama. Mungkin di luar sana, di tempat kerja, di rumah, di perumahan, bersama tetangga. Kita pun juga hidup dalam komunitas. Tapi mari Bapak Ibu belajar. Untuk kita itu tidak menjadikan diri kita itu egois. Apa-apa pokoknya kudu aku. Apa-apa pokoknya kudu aku, semua harus saya. Semua harus saya yang tahu, semua harus saya yang garap, saya yang ngerjakan. Semua pokoknya harus saya. Spotlight itu apa ya? Perhatian orang lah, gampangannya gitu. Perhatian orang semua harus ke saya. Enggak Bapak Ibu. Karena orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, itu tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Kristus. Kenapa? Saya beritahu Bapak Ibu ya, pada satu titik, kehendak Kristus itu akan bertentangan dengan keegoisanmu. Dan ketika kita tidak mau lepas keegoisan kita, habis kita nggak akan bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Percayalah, habis. Tapi kalau kita mau lepas setiap ego kita mau walaupun gini Bapak Ibu, namanya kalau orang nggak egois, itu pasti kalau mau secara hitung-hitungan manusia, itu mesti ada yang dibayar. Saya nggak ngomong uang ya, nggak ngomong hanya uang ya, tapi juga waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Itu yang kita berikan untuk kita itu mengerjakan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lah orang yang egois itu tidak akan pernah bisa memberikan ini. Akan ada satu titik di mana kehendak Tuhan akan bertentangan kehendaknya. Dan kalau tidak mau terus berubah, mau terus egois, akan ditinggalkan kehendak Tuhan itu. Halo, amin Bapak Ibu. Soal egois dan soal mengeraskan hati. Ini saya mau bilang gini. Ada satu contoh yang paling sederhana Bapak Ibu. Hari ini kita datang di mana Bapak Ibu? Hari ini? Kita sedang ibadah apa namanya? Ibadah raya. Oke. Kalau hari Senin, biasanya ada apa Bapak Ibu? Bukan. Kegiatan gereja maksudnya, Bible study. Selasa Minggu KPK, ada KPK apa?
Bethlehem sama KPK Yerusalem. Hari Rebo, libur ya. Rebo kan hari libur ya. Kalau minggu pertama biasanya banyak yang ke El Shaddai, betul ya? Hari Kamis kalau minggu KPK. KPK? Jumat gantian apa kalau Jumat? JBT sama Bible Study juga. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tahu nggak? Salah satu langkah paling gampang, ya, salah satu cara paling mudah untuk menjalankan pertobatan. Cukup dengan, saya nggak ngomong motivasi dulu ya. Cukup dengan apa? Kehadiran. Halo Bapak Ibu? Kehadiran. Oke, halo Bapak Ibu? Kita jangan ngomong hari-hari yang biasa ya. Saya tahu Bapak Ibu ini sibuk. Ya, saya tahu, saya tidak memungkiri itu dan saya tidak mau mengganggu itu. Ya. Saya tahu semuanya sibuk. Tapi hari Minggu Bapak Ibu. Hari Minggu. Ini kita bahas dulu. Ini yang paling gampang ya. Ini sudah gampang, saya bikin gampang lagi. Hari apa? Hari Minggu. Ketika Tuhan itu sudah bayar harganya mahal buat kita. Kalau kita masih bisa datang di hari Minggu, usahakan kita datang, amin. Kecuali kita sakit. Sakitnya entah kakinya kecekluk, entah bed rest, entah benar-benar, atau mungkin yang bisa membahayakan orang lain, COVID misalnya. Selama penyakitnya bukan yang seperti itu, datang Bapak Ibu. Halo, amin. Itu tolak ukur paling gampang. Ya, karena itu sudah bisa diukur, ada absennya, Bu Susi Mariani yang pegang biasanya. Ada absennya, itu tolak ukur paling gampang. Karena kalau motivasi, saya nggak bisa tahu motivasinya Bapak Ibu satu persatu. Ya, itu paling gampang. Nah, pertobatan, itu dilihat dari situ Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak dari orang-orang Kristen, kadang itu, dan saya pun juga nggak mau nyalahkan ya, tapi kita harus tahu kebenarannya. Wajar bagi kita, bukan berarti belum tentu itu benar menurut firman Tuhan. Ya, perhatikan kata-kata saya. Wajar bagi kita, itu belum tentu benar menurut firman Tuhan. Ya, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita tegakkan adalah kebenaran firman. Halo, amin Bapak Ibu. Halo, amin. Yuk Bapak Ibu. Ini saya mau ngomong singkat aja, tapi saya harap ini benar-benar mengena kepada setiap kita. Bapak Ibu, darah Tuhan, kesetiaan dan kemurahan Tuhan itu lebih mahal daripada sekedar diencepi orang Bapak Ibu. Darah Tuhan Yesus itu jauh lebih mahal daripada rasa kepahitanmu karena ketika di gereja kamu nggak disopo. Darah Tuhan itu lebih mahal jauh daripada pendetomu Bapak Ibu. Halo, amin. Halo, amin. Darah Tuhan itu jauh lebih mahal. Karena itu kalau engkau sudah ditebus, mari setidaknya rajinlah datang ibadah raya. Halo, amin Bapak Ibu. Rajinlah datang ibadah raya. Namanya orang kalau sekali dua kali tidak datang, itu namanya absen. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak datang, itu namanya enggak, bukan. Kerja luar kota. Tunggu dulu. Kalau 6 bulan ditelepon enggak bisa. Kalau ditelepon enggak tahu, diparani omane dikunci, itu namanya pindah rumah. Positif aja Bapak Ibu ya kan? Kita positif aja ya toh. Ya mungkin pindah rumah lah ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Yuk. Saya enggak memungkiri ya, situasi-situasi seperti itu kadang garai bikin kita itu capek atau kesel. Saya tahu kok Bapak Ibu, saya paham. Yuk tapi kita mau terus sama-sama belajar sesuai kebenaran firman. Amin. Halo, amin. Mau ya belajar ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, pelan tapi harus terus maju. Amin. Yo, good. Poin ketiga adalah menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran ini adalah kita, ya mirip-mirip ya sama poin pertama atau kedua, tapi menolak kebenaran itu
adalah kadangkala ketika firman Tuhan disampaikan, kita memilih untuk menolak dan malah mencari pembenaran. Bahkan yang lebih parah, kadang pakai ayat untuk apa? Jadi tameng buat pembenarannya. Ayat dipotong gitu ya kan. Akhirnya ketika tidak memenuhi itu, akhirnya jadi apa? Jadi pembenaran. Beda ya antara kebenaran sama pembenaran. Yuk mari pada pagi hari ini kita mau proses kehidupan kita supaya kita ini enggak terus-terusan mencari pembenaran Bapak Ibu. Tapi kita benar-benar mau hidup di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini tuh saya tahu gitu ya, banyak pengajaran aneh-aneh. Aduh, aneh-aneh sekali. Saya itu dikirimi banyak video sama jemaat, sama orang-orang terdekat saya juga dikirim banyak video yang, saya lihat itu, aneh-aneh Bapak Ibu. Yang saya juga berpikir, kenapa orang-orang seperti ini itu masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu seperti apa? Menghujat gereja-gereja lain. Menghujat aliran-aliran gereja yang lain. Habis gitu apa? Sibuk mengumpulkan perpuluhan. Halo Bapak Ibu? Perpuluhan tetap wajib, tapi buat saya itu adalah kesadaran dari masing-masing. Halo, amin Bapak Ibu? Kesadaran masing-masing. Enggak perlu harus ayo Bapak Ibu perpuluhan, no. Karena kalau sudah itu fokusnya berubah, bukan lagi Tuhan tapi mamon. Amin. Ada yang, Bapak Ibu, banyak lah pengajaran ini itu. Ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah jemaat Tuhan, adalah jemaat sultan. Kaya raya ya Bapak Ibu. Loh, amin Bapak Ibu. Tapi ajarannya Tuhan apa? Ajarannya Tuhan apa? Barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya tiap hari dan mengikut dan juga menyangkal diri. Loh, kekayaan kalau dari Tuhan itu tanggung jawab loh Bapak Ibu. Halo, amin. Kekayaan ini akan diputer mau jadi apa lagi? Buat Tuhan loh ya, bukan diputer tambah kaya dan tambah kaya gitu ya kan. Itu berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkati kita terus dengan berbagai kekayaan, berbagai apa, berikutnya ini apa? Apa untuk hal yang Tuhan mau, kehendak Tuhan apa? Entah sama Tuhan mau dikatakan untuk menyumbang anak-anak terlantar, menyumbang janda-janda miskin, atau mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ataupun untuk apapun Bapak Ibu. Diakonia, betul kan? Nah, ini saya juga tahu ini adalah doa tersembunyi bagi para pengurus diakonia gitu ya. Untuk kita semua, untuk jadi berkat buat saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu, itu loh yang namanya apa ya? Kebenaran daripada Tuhan. Itu harusnya akan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Setiap ayat, setiap firman yang dibagikan itu akan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu hari-hari ini benar-benar saya ingatkan ke Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran yang sesat ini, kalau kita sampai terjebak di dalamnya, kita lama-lama bisa nolak kebenaran Bapak Ibu. Perhatikan, yang khotbah itu luwih ganteng timbang aku Bapak Ibu. Luwih ganteng-ganteng, betul? Jam tangan itu lebih gede-gede daripada jam tangan saya, Bapak Ibu. Bajunya itu lebih bagus-bagus. Tapi hati-hati, jangan tertipu, Bapak Ibu. Ya, jangan tertipu. Jangan tertipu. Mari mulai banyak belajar tentang firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Belajar mengenal Tuhan lebih lagi, oke? Yuk, poin yang terakhir. Ya, setelah ini kita selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 Bapak Ibu, gampang. Yang pertama apa? Bertobat. Yang kedua, yang ketiga, kekekalan. Artinya apa? Mengejar kekekalan Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Firman Tuhan katakan begini. Roma pasal 2. Kita perhatikan di ayat yang tadi. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang apa Bapak Ibu? Tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kata kemuliaan dan kehormatan bukan berarti mencari pujian diri kita sendiri, bukan ya. Tapi mencari kemuliaan dan kehormatan surgawi. Artinya apa? Mencari sesuatu yang kekal. Masih ingat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, ini yang dicari. Tuhan, ya perhatikan ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan apa? Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Tekun Bapak Ibu, amin.
Kadang kita berbuat baik itu bisa orang salah ngerti, bisa. Tidak dihargai, bisa. Karena itu Alkitab tuliskan apa? Tekun. Walaupun mungkin kita disalah ngerti orang, tapi terus tekun. Karena ada masanya, ada waktunya. Di mana kebaikan yang kita lakukan, bukan karena kita ya, tapi karena Tuhan, itu akan dibuat bercahaya seperti terang siang hari. Amin Bapak Ibu. Teruslah tekun berbuat baik, berbuat benar di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin seperti tidak ada timbal baliknya, atau mungkin tidak dihargai orang, ataupun apa. Terus lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini adalah harga yang mahal. Yang harus kita lakukan adalah untuk kita terus hidup dalam pertobatan. Amin Bapak Ibu. Penting untuk setiap kita itu terus berubah, terus bertobat, terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan segala perjuangan, dengan segala tetes air mata, dengan segala mungkin hati yang makan hati lah istilahnya. Makan hati Bapak Ibu, nggak pakai rempelo ya, hati aja. Makan hati, makan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita berjuang dengan begitu kuat. Firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan hidup kekal bagi yang tekun. Amin Bapak Ibu. Bagi yang tekun. Next, slide terakhir sebelum slide terima kasih. Penebusan oleh Tuhan, hendaknya kita respon dengan pertobatan, bukan dengan kefasikan. Kefasikan apa Bapak Ibu? Sudah tidak peduli Tuhan, itu namanya kefasikan. Sekali lagi ya, kita mau baca sama-sama ya, pelan-pelan ya, 1, 2, 3. Penebusan oleh Tuhan, hendaknya kita respon dengan pertobatan, bukan dengan kefasikan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, hidup yang kekal yang datangnya daripada Tuhan itu boleh jadi bagian dari Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Berkat Tuhan itu boleh jadi bagian dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ingat Bapak Ibu, regane larang. Hidupmu itu amin. Jangan dengan gampangnya, dengan murahnya kita serahkan kembali kepada dosa. Hidup dalam bukan dengan, amin, Tuhan Yesus memberkati.